Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Opan Rusman dengan nomor induk mahasiswa A1C020125, kelas C, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Sebelum saya menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa, perlu kita ketahui apa itu paradigma. Paradigma merupakan suatu bentuk asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai yang erat kaitannya dengan pola pikir atau teknik penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia. Kemudian menurut para ahli, di sini saya mengambil pengertian dari Robert Friedrichs, di mana beliau menjelaskan paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang terhadap realita, sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Jika kita kaitkan pengertian paradigma dengan pengertian paradigma menurut Robert Friedrichs, di sini saya mengambil makna bahwa bagaimana manusia belajar terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan asumsi-asumsi atau pola pikir mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai yang pertama, cita-cita bangsa Indonesia, yang kedua, merupakan jiwa bangsa, yang ketiga, moral pembangunan, dan yang keempat, dasar negara Republik Indonesia. Kemudian macam-macam paradigma. Paradigma terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, paradigma politik. Yang kedua, paradigma hukum. Yang ketiga, paradigma ekonomi. Yang keempat, paradigma sosial dan budaya. Dan yang kelima, paradigma bidang kehidupan antar umat beragama. Lalu, bagaimana penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa? Di sini terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asa kerakyatan. Yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Menurut keputusan MPRS nomor 20/MPRS/1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Di sini, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia menjadi warga negara, menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Lalu yang kelima adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama.
Pancasila telah memberikan nilai dasar-dasar yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pembangunan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.